Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama dan paling utama sekali, mari sama-sama kita perbaharui rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih mempermudah kita, memberikan kita nikmatnya sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita, mengayunkan tangan kita untuk sampai ke dalam masjid yang sama-sama kita cintai ini. Karena dari sebanyak orang yang tidur bersama kita, mungkin tidur di waktu yang sama dengan kita, tidak Allah berikan izin untuk bangun melaksanakan sholat subuh berjamaah. Karena dahsyatnya pahala atau kebaikan dari orang-orang yang melaksanakan sholat subuh itu melebihi dunia dan isinya. Maka kita yang diberikan Allah kesempatan untuk bangun dan melaksanakan sholat subuh ini, maka dengan seminimal mungkin kita mencukupkan syukur ini dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian selawat berangkaikan salam, tak bosan-bosannya kita doakan kepada junjungan Nabi kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya baik, mungkin izinkan Ananda untuk menyampaikan sepatah atau dua patah kata untuk saling pengingat untuk kita semua itu. Di dalam Al-Quran Allah banyak bersumpah, Allah banyak memberikan kita isyarat kepada manusia tentang waktu. Bahkan dalam surah Al-Asr Allah bersumpah demi waktu, demi masa itu sendiri. Karena untuk umat manusia sendiri, kita punya batasan waktu untuk tinggal di dunia ini. Nah, kalau boleh jujur, kita sebagai umat Nabi Muhammad, kalau dihitung waktu, kita lebih banyak mempergunakan waktu itu untuk hal-hal yang duniawi. Mungkin kalau untuk mahasiswa, dari pagi sampai sore untuk dipakai untuk waktu belajar di kampusnya itu. Sedangkan sisanya mungkin dipakai untuk istirahat gitu. Nah, sisanya lagi baru mungkin ada yang dipakai untuk beribadah, mungkin ada dipakai untuk mengerjakan tugas dan hal lainnya itu. Nah, dari waktu 24 jam mungkin kurang lebih 3 jam itu dipakai hanya untuk beribadah kepada Allah gitu. Sisanya kita pakai untuk hal-hal yang sifatnya duniawi gitu. Di antara para umat, di antara umat dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad lah yang diberikan waktu paling sedikit sama Allah gitu. Mungkin kalau dalam salah satu riwayat Nabi Adam itu diberikan waktu oleh Allah itu lebih dari 1000 tahun. Bahkan Nabi Nuh berdakwah itu mengajak umatnya lebih dari 900 tahun. Nah, sedangkan pada zaman Nabi Muhammad Allah berikan waktu kurang lebih 63 tahun. Nah, itu sedikitnya waktu. Seharusnya semakin sedikit kita diberikan waktu oleh Allah, semakin banyak amalan-amalan yang kita bawa gitu. Karena ketika di hari akhir nanti, hal-hal yang mungkin kita sesali selain dari harta yang harta yang Allah berikan banyak di dunia ini, waktu yang Allah limpahkan juga banyak waktu luang yang kita pakai. Nanti ketika di akhir nanti Allah bertanyakan kemana waktu-waktu itu gitu. Apakah sudah dipakai untuk mengajak kebaikan kepada manusia ataupun hanya digunakan untuk sifatnya yang duniawi itu. Karena amal-amal ibadah yang kita lakukan mungkin untuk sholat, sedekah itu belum tentu Allah terima ibadahnya. Cuman untuk hal-hal yang mungkin kita mengajak kepada kebaikan ke orang lain, ini amal ibadahnya lebih besar lagi gitu. Bayangkan misalkan ada seorang imam yang mengimami sholat gitu, lebih dari
10 jamaah. Nah, 10 jamaah ini, pahala dari 10 jamaah ini mengalir kepada imamnya. Bayangkan seorang guru yang mengajarkan kebaikan kepada muridnya lebih dari 10 orang. Nah, 10 orang ini mengalir kebaikannya kepada seorang guru ini gitu. Nah, waktu-waktu yang Allah berikan di dunia ini sudahkah kita pakai untuk mengajak orang lain untuk dalam kebaikan dan dalam rangka mengingat Allah Subhanahu wa taala? Nah, mungkin di sini Ananda cuma mengingatkan karena Allah berpesan juga dalam Al-Qur'an, saling nasihat menasihatilah kalian dalam kebaikan, saling nasihat menasihatilah kalian dalam kesabaran, dan saling nasihat menasihatilah kalian dalam kasih sayang. Nah, itu pesan Allah kepada kita untuk terus menjadi sebaik-baiknya manusia, sebaik-baiknya umat. Mungkin sedikit yang bisa Ananda sampaikan untuk mengulang kaji saja terkait waktu ini, karena memang kita tinggal di dunia ini punya batasan, dan pergunakanlah batasan itu dengan sebaik-baik mungkin. Nah, mungkin afwan jidan apabila banyak salah kata, banyak bicara banyak salah banyak dosa. Mungkin Ananda akhiri. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.